Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial saya kali ini, saya ingin membagi pengetahuan tentang perintah inner join. Untuk fungsinya sendiri, pasti kalian sudah pada paham ya. Nah, untuk perintah join dalam SQL merupakan suatu perintah atau query yang digunakan untuk mendapatkan atau menampilkan data yang berasal dari dua buah tabel atau lebih. Syarat dari terpenuhinya query join adalah tabel-tabel yang digunakan nanti dalam perintah query harus memiliki relasi satu sama lain. Artinya, kita dapat menampilkan data dalam beberapa tabel hanya dengan satu kali perintah. Untuk inner join adalah perintah untuk menampilkan hanya data dari tabel asal dan tabel tujuan yang memiliki nilai yang sama. Jika datanya ada yang tidak sama, maka tidak akan ditampilkan. Kita lihat dari contoh gambar diagram Venn. Diibaratkan, lingkaran yang pertama adalah tabel pertama atau tabel ke-1. Untuk yang lingkaran kedua diibaratkan sebagai tabel kedua. Kita ingin menampilkan data dari tabel 1 dengan tabel 2 dan ada data yang memiliki sumbernya sama. Di tabel 1 ada, di tabel 2 juga ada. Nah, diibaratkan di arsir berwarna biru. Nah, inilah yang nanti ditampilkan dari perintah inner join karena memiliki data yang sama dari tabel 1 dengan tabel yang kedua. Bagaimana jika ada data yang tidak sama? Maka tidak akan ditampilkan. Ya, untuk jelasnya, oke. Saya akan mempraktekkan semuanya menggunakan database di phpMyAdmin. Langkah pertama, kita buat dulu database-nya dengan nama DB Join Campus, di mana nanti saya akan membuatkan 3 tabel pada database DB Join Campus. Kita praktekkan. Langkah pertama, membuat database adalah pastikan bahwa XAMPP sudah kita aktifkan. Cara mengaktifkannya, untuk Apache, tombol start-nya kita klik. Kita aktifkan dengan klik tombol start. Nanti akan berubah menjadi tombol stop. Artinya sudah aktif. Ini minta izin, saya kasih izin. Oke, untuk MySQL pun sama, langkahnya kita aktifkan dengan cara klik tombol start. Nanti dia akan berubah menjadi tulisannya stop. Nah, kalau sudah dua-duanya stop, artinya sudah aktif. Langkah berikutnya, buka browser. Ya. Kemudian, kita ketikkan localhost phpMyAdmin. Kita tekan enter, maka dia akan menampilkan jendela phpMyAdmin-nya. Ya, ini tampilan menu utamanya ya, atau dashboard awal. Nah, di sebelah kiri ini adalah database-database yang pernah dibuat. Kalau menggunakan command from atau istilah CMD, di sini juga akan tampil. Jadi, phpMyAdmin localhost dengan command from dia berkaitan. Ya, kalau contoh membuat database DB latihan DML di CMD. Nah, di phpMyAdmin pun dia akan tampil. Ya. Nah, contoh membuat database-nya tadi DB Join Campus. Caranya, ya, di pojok kiri, di menu atas ada tulisan database. Ini kita klik. Oh ya, bahasa yang saya gunakan untuk tampilan phpMyAdmin saya adalah English. Jika ingin merubah bahasa lain, silahkan. Disesuaikan saja. Ya, karena ini bahasa Inggris, maka otomatis yang tampilkan sini adalah bahasa Inggris. Kalau Indonesia, kita cari contoh Indonesia. Ya.
Nah, di sini berubah menjadi basis data, SQL, status pengguna, export, import. Ya, jadi dia akan menyesuaikan dengan bahasa yang digunakan. Contoh, saya ingin menggunakan bahasa Inggris saja. Maka dia berubah kembali ke menu-menu dengan bahasa Inggris. Basis data berubah menjadi database kembali. Ya, berarti untuk membuat database-nya, klik tombol database. Ya. Kemudian, di kolom create database, ketikkan nama database-nya. Ya, tadi namanya db_join campus. Oke, kemudian klik tombol create. Nah, di sini tulisan database join has been created. Artinya, kita sudah berhasil membuat database DB Join Campus. Bagaimana cara melihatnya? Lihat di pojok kiri. Ya, ini Join Campus karena di sini ada tulisannya DB ya. Berarti DB Join Campus. Dia digabungkan. Nah, kita pilih DB Join Campusnya, kita klik. Ya, ini adalah ruang untuk membuat atau merubah isi atau menambahkan tabel untuk DB Join Campus. Ya, database-nya DB Join Campus belum ada tabelnya. No table found in database. Artinya belum ada tabel untuk database tersebut. Tadi kita ingin menambahkan 3 tabel. Tabel yang pertama adalah dosen. Kita lihat dari tampilan ini, ada 4 field yang ingin dimasukkan ke dalam tabel dosen. Ada NIP, NM dosen, THN masuk atau tahun masuk, dan alamat. Maka, di tampilan create table, nama tabelnya tadi adalah dosen. Number of column, berapa jumlah kolomnya? Tadi ada 4, maka kita ketikkan 4. Untuk membuatnya, kita klik Go. Ya, di sini, name ini adalah untuk diisikan kolom field name. Yang pertama NIP. Ini kita ketikkan NIP. Tipe. Nah, tipe ini adalah untuk kolom tipenya chart, maka kita ganti int ini atau integer, kita sesuaikan dengan di soal inginnya chart. Ya. Nah, length atau value adalah untuk kolom size. Isinya 5. Berarti hanya ada 5 digit. Oke, selanjutnya keterangan primary key. Keterangan primary key itu untuk di kolom index. Ya, di sini disuruhnya primary key, maka kita klik primary. Ya, AI itu adalah auto increment. Jika disuruh auto increment, maka kita checklist. Jika di soal tadi tidak disuruh, ini kan tidak ada ya, maka ini jangan di checklist. AI itu adalah penomoran otomatis. Jadi datanya untuk field name otomatis akan diisikan oleh perintah SQL. Kedua adalah NM dosen. Dengan tipenya varchar. Size-nya atau ukuran nilai length value-nya adalah 35. Yang ketiga, tahun masuk. Dengan tipenya adalah years atau tahun, tidak memiliki ukuran size, strip, maka kita kosongkan saja. Yang keempat adalah alamat, tipenya varchar, disuruh adalah 50, maka kita sesuaikan 50. Nah, ini sudah semua kita isi, maka kita klik tombol atau button save. Ya, otomatis di pojok sebelah kiri ada satu tabel dengan nama dosen. Untuk melihat isi struktur dosen, ya, kita klik dulu tabel dosennya. Lihat di atasnya, ini adalah posisi kita.
Di sini hanya DB join kampus, artinya posisi kita sedang berada di dalam database. Jika ingin masuk ke dalam tabel dosen, maka dosennya kita klik. Lihat di atas ya, posisinya sudah DB join kampus, kemudian dosen. Artinya posisi kita sekarang sedang membuka tabel dosen atau menampilkan tabel dosen. Ya, ini adalah hasil dari menampilkan isi struktur tabel dosen. Ada NIP, NM dosen, tahun masuk, dan alamat. Ya, bisa diklik di tombol struktur atau struktur. Ya. Jika ingin merubahnya, jika ada merasa kesalahan, maka tinggal bisa merubah tombol change. Contoh saya ingin merubah NIP, maka di checklist kemudian di change. Ciri-ciri dari primary key, kita bisa lihat dari atribut di sini. Atribut yang di primary key akan menggunakan underscore atau garis bawah untuk nama fieldnya. Kemudian tadi NIP ya, maka hanya NIP yang menggunakan underscore. Selebihnya adalah value biasa. Oke, langkah selanjutnya kita contoh ingin membuat tabel yang kedua. Oh ya, sebelum mengisi tabel yang kedua, kita isi dulu datanya ya. Isi data tabel dosen. Nah, ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data yang perlu kita masukkan ke dalam tabel dosen. Maka kita buat ya, dengan cara insert. Ingin memasukkan isi tabel, klik menu insert-nya. Ya. Isikan di kolom value. Ini adalah untuk record pertama, record kedua. Tadi karena ada 5, maka isi dulu 2, klik go, lanjutkan, klik go, lanjutkan. Contoh, yang pertama datanya adalah 01, 011, nama dosennya, contoh Budi Hermawan. Tahun masuknya 2003, alamatnya Tangerang. Jika pernah mengisi dengan nama yang sama, maka otomatis di kolom tersebut ditampilkan ya. Yang kedua, record yang kedua adalah 01, 01, 01012 ya. Namanya Rio Hermawan ya, nih. Ini saya pernah mengetik nama Rio Hermawan, maka dia ditampilkan. Tapi kalau belum pernah, nggak akan tampil. 2009 Jakarta. Ya. Yang ketiga, karena di sini nggak ada, ya, maka kita bisa langsung klik go untuk melanjutkan atau mengisi data yang ketiga. Klik insert. Kembali, ya. Nanti tinggal diisikan data yang ketiga, data yang keempat, yang kelima. Tapi ingin melihat dulu misalkan, yakinkan datanya sudah masuk atau enggak, diklik tombol browse ya. Menampilkan isi record tabel, klik browse di pojok sebelah kiri. Nah, ini sudah ada masuk 01, 011, 01, 012. Sudah ada Budi dan Rio. Kita ingin membuat yang ketiga. Ya. Yang ketiga contohnya adalah 01, 013. Tio. Tahun masuknya 2005. Alamatnya contohnya Jakarta. Jakarta. Oke, yang keempat 01, 014. Agus. Tahun masuknya 2011. Bogor. Nah,
Ya, kita klik lagi button Go. Kalau Go di bawah ini berarti hanya menyimpan record baris tersebut ya. Tapi kalau kolom Go yang di bawah berarti untuk record baris pertama, baris kedua, dua-duanya tersimpan. Kita pilih yang bawah saja. Nah, ini sudah berhasil ya. Checklist 2 row insert artinya data tersebut sudah berhasil. Kita lanjutkan data yang terakhir, yang kelima. 01015, namanya adalah Nur Elasari, tahun 2014, Depok. Ya. Kemudian yang keenam kan tidak ada, datanya di sini contohnya hanya ada 5. Terus bagaimana kolom yang di bawah? Ya kita abaikan saja ya, karena kita memang butuhnya hanya 5 record. Tidak apa-apa, kosongkan. Kita klik Go, ya, otomatis hanya satu row yang tersimpan, yang dimasukkan ke dalam tabel dosen. Kita lihat hasilnya dengan cara klik Browse. Nah, di sini sudah terlihat ya, 1, 2, 3, 4, 5. Artinya sudah terisi semua untuk tabel dosen. Oke, kita lanjutkan untuk tabel yang kedua. Tabel yang kedua adalah MT kuliah atau mata kuliah. Ada 3 kolom ya, 3 record, 3 KDMT kuliah, NMET kuliah, sama SKS. Nanti kemudian kita isikan datanya. Caranya, membuat tabel yang kedua, kita bisa langsung klik tombol Create Table di sebelah pojok kirinya. Ya, di sini kan hanya ada 4. Boleh kita tambahkan dulu di sini. Namanya tadi adalah tabel MT kuliah. Kita ada berapa? 1, 2, 3. Yang disediakan ada 4, maka yang satu tidak digunakan ya. Kita kosongkan. Namanya KD MTKul. Tipe datanya adalah char. Size-nya atau length-nya adalah 3. Keterangannya adalah primary key, maka kolom indeksnya kita ganti atau kita isi menjadi primary. Yang kedua, NM, MT, kolom. Tipenya adalah varchar, maka kita biar lebih cepat, boleh dicari, boleh diklik, atau bisa langsung di kolomnya ketikkan huruf depannya ya. Varchar berarti kita ketikkan V, otomatis nanti akan menunjukkan kalimat tersebut. Kita isikan 30 size-nya. Yang terakhir adalah SKS dengan tipe datanya adalah integer. Integer itu berarti hanya untuk khusus angka. Ya, varchar dan char boleh angka, boleh huruf. Integer di sini hanya ada 2 ukurannya, berarti hanya 2 digit saja yang bisa dimasukkan ke dalam kolom SKS atau yang bisa disimpan. Kalau kita memasukkan 3 digit, maka digit ketiga tidak akan dimasukkan ke dalam kolom SKS. Kita klik Save. Nah, berarti tabel MT kuliah sudah berhasil. Caranya tinggal klik MT kuliah. Kita lihat, ya posisinya di sini lihat ya. Sudah berubah menjadi MT kuliah, bukan lagi dosen. Artinya kita sedang menampilkan struktur tabel MT kuliah. Bisa dilihat di sini ada 3 kolom, KDMT kuliah, NMMT kuliah, dan SKS. Sekarang kita memasukkan data ke dalam tabel MT kuliah dengan cara klik sama seperti tadi ya. Untuk yang tabel dosen, klik tombol insert, menu insert. Data yang pertama di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 data lagi. Maka kita bisa tampilkan di sini. Yang pertama adalah 101 dengan nama algoritma
SKS-nya 4, isi baris kedua 202 dengan nama PT IKA. SKS-nya adalah 3, ya. Kita berarti ini baru baris yang kedua. Selanjutnya, berarti kita butuh berapa baris lagi? Karena baru 2. Kita butuh 3 ya. 3 baris untuk 303, 404, 505. Maka bisa kita rubah di sini. Untuk klik seterusnya, kita butuh 3. Maka kita bisa isi yang kolom 5. Karena di sini hanya pilihannya 1, 2, 5, 10. Kalau 2 kan kurang 1. Kalau 5 lebih, nggak apa-apa kalau lebih daripada kurang. Nah, di sini berarti baris yang ketiga kita isikan 303 dengan namanya SIM, SKS-nya adalah 4. Ya, selanjutnya 404, nama mata kuliahnya adalah e-commerce. Dengan SKS-nya 2, baris terakhir yaitu 505 dengan nama mata kuliahnya agama, SKS-nya adalah 3. Nah, karena sudah tidak ada lagi data, maka bisa kita klik dengan Go yang di paling bawah. Sudah terlihat ya, di sini yang di checklist 5 row insert, berarti 5 data tersebut sudah berhasil dimasukkan ke dalam tabel MT kuliah. Kita lihat dengan klik menu browse. Sudah masuk. Algoritma PT IKA, SIM, e-commerce, dan agama. Langkah terakhir membuat tabel, yaitu tabel mengajar. Nah, di sini mengajar, keterangannya ada auto increment, maka untuk khusus tabel mengajar, auto increment-nya harus di checklist. Tadi sudah saya jelaskan di awal, auto increment fungsinya untuk mengisikan data ke dalam kolom dengan secara otomatis. Maka nanti kolom ID akan diisikan record pertama dengan angka 1, record kedua berarti diisikan dengan record angka 2, dan seterusnya. Maka, kalau menggunakan auto increment, wajib menggunakan tipe datanya adalah integer. Nah, kolom tabel yang ketiga, kita klik create table. Nama tabelnya mengajar. Ini, karena ini sudah cukup ya. Yang disediakan otomatis ada 4, kita butuh hanya 3, maka kita tidak perlu menambahkan kolom di sini. Jika misalkan kita butuhnya ada 6 kolom, nah sedangkan ini hanya 4, berarti kita tinggal tambahkan angka 2, klik go. Otomatis nanti di sini akan bertambah menjadi 6 kolom. Ya. Karena ini kita tidak digunakan, maka kita abaikan kolom go yang di atas. Kita ketikkan ID. Tipe datanya adalah integer karena kita ingin menggunakan tipenya auto increment. Length-nya adalah 3, berarti hanya maksimal 3 digit yang akan dimasukkan ke dalam ID. Berarti maksimal angkanya adalah 100.999 berarti ya. Kalau sudah 1000 nggak bisa, karena maksimal hanya 3 digit. Atributnya tidak ada. Indeksnya primary, auto increment, maka kita checklist. Yang kedua adalah need, tipe datanya adalah chart. Yang ketiga KD, MT, Cool, tipe datanya chart. Tipe datanya tadi di sini sebagai nggak ada ya, nggak primary, maka kita abaikan. ID, need, KD, mata kuliah. Kalau sudah, klik button save. Oh ya, maaf saya lupa ya ngisi size-nya. Untuk need di sini 5, kode MT Cool adalah
3. Oke, klik save. Jadi kalau mereka masih kosong, dia otomatis nggak mau kesimpan. Artinya kita masih ada yang kurang. Selesai, kita isi data, klik menu insert. Yang diisi cukup banyak ya, ada 10 data. Nah, di sini hanya ada 2, berarti kita kurang 8. Berarti kita isi 10. Nah. Baris pertama, NIP-nya adalah 01, 011. Oh ya, ini untuk tabel masih MT kuliah ya, maaf. Kita mengisi tabel mengajar. Maka jangan diklik simpan, tapi kita abaikan. Kita klik dulu tabel mengajarnya. Otomatis sudah masuk ke dalam tabel mengajar, baru klik menu insert. Oke. Nah, di sini berarti ada menu insert. Kita butuh 10 baris, 10 record, maka kita tambahkan dulu. Ya, dia sudah nambah ya. Yang pertama, ID. Karena dia auto increment, maka kita tidak perlu mengetikkan angka 1, 2, 3, 4, 5. Kita kosongkan saja. Nanti biarkan PHP adminnya yang mengisikan. Ya. Yang pertama, nomor 1, kita isikan NIP-nya adalah 01011 dengan kode mata kuliahnya 101. Yang kedua, 01011, dia mengajar kode mata kuliah 303. Data yang ketiga, abaikan, NIP-nya adalah 01012 404. Yang keempat, 303. Oh maaf, ini berarti data ke 1, 2, data ketiga. Di sini berarti harusnya adalah 202 ya. Saya salah lihat. Baru yang keempat, 01012, kodenya 404. Yang kelima, 01012, kodenya 303. Yang keenam, 01013 505. 7 1013 101 kodenya. Data yang ke-8 1014 404. Yang ke-9 01015 202. Yang terakhir 01 015 303. Nah, kita klik go. Karena merasa sudah selesai semuanya, kita go. Kita lihat ada berapa data yang tadi kita isi. Ya, 10 baris ya, yang disisipkan ke dalam tabel mengajar. Kita klik browse, kita lihat isinya apakah benar sudah masuk. 10 ya. Lihat di kolom ID. Kolom ID tadi kita kosongkan ya, tidak kita isi, tapi di sini sudah ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Nah, inilah fungsi dari auto increment tersebut ya. Nah, ini sudah berhasil tiga-tiganya.
Kita sudah membuat 3 tabel. Maka kita langsung masuk ke perintah inner join. Kita contohkan. Di sini contohnya, ya, kita melatihannya. Tampilkan daftar dosen yang mengajar mata kuliah SIM menggunakan perintah inner join. Jadi, kita ingin menampilkan nama-nama daftar dosen ya, yang ngajar hanya mata kuliah SIM saja. Berarti berdasarkan kondisinya adalah mata kuliah dengan namanya SIM. Untuk perintahnya, di sini adalah select, karena ini menampilkan adalah select. Karena seluruh data, maka kita menggunakan bintang. Ya, seluruh data, maka bintang otomatis semua datanya tampil. Berdasarkan dari tabel mengajar. Kemudian di tabel mengajar itu kan ada 3 atribut ya, yaitu ID, NIP, sama kode mata kuliah. Nah, NIP ini sumbernya dari mana? NIP itu berdasarkan dari tabel dosen. Dengan kode ID yang di primary key adalah NIP, foreign key-nya juga NIP di tabel mengajar. Untuk foreign key kode mata kuliah di tabel mengajar, sumbernya dari tabel mata kuliah yang primary key-nya adalah kode mTaggWall. Jadi fungsi inner join-nya dua-duanya kita sebutkan. Ya, berdasarkan kondisinya siapa? Yaitu tadi mata kuliahnya adalah SIM, maka kondisinya menggunakan where, sebutkan nama tabelnya. Ya, berdasarkan tabel mata kuliah, field-nya adalah MT kuliah, isinya yaitu si SIM. Oke, kita praktekkan perintah ini untuk inner join di dalam perintah PHP admin. Untuk menggunakan atau mengetikkan perintah SQL, lihat di paling atas. Untuk menu SQL kita klik. Ya. Nah, ini select bintang from mengajar karena kita ada di dalam posisi tabel mengajar. Untuk perintah inner join, dia harus berada di dalam database, bukan di dalam sebuah tabel. Berarti kita pilih dulu klik DB join kampus, atau kita keluar dari semua tabel, klik DB join kampusnya. Nah, berarti sudah tidak ada tabel ya. Baru klik perintah SQL. Nah, di sini kita ketikkan perintahnya. Menampilkan berarti perintahnya adalah select. Seluruh berarti bintang from. Dari siapa? Tabel mengajar. Ya. Nah, menggabungkan nilai dari mengajar itu didapat dari 2 relasi, tabel dosen dengan tabel mata kuliah. Kita lihat dari atribut SINIP di dalam tabel mengajar. Berarti inner join ya, dari tabel dosen on tabel siapa? Mengajar. Atributnya adalah yang sama atribut field name. Ya. Yang di dosen siapa? Yang di primary key itu name. Yang kedua, bisa digabungkan saja, nanti otomatis dia dibenarkan. Inner join mata kuliah ya. Dari tabel mata kuliah kita gabungkan dengan tabel mengajar. Kode mTaggWall ya, di mana mata kuliah saya salah nulis MT kuliah
yang sama ID-nya adalah KD Tekul. Kondisinya siapa tadi? Berdasarkan SIM. SIM itu adalah di dalam tabel MT kuliah berdasarkan atributnya adalah NM ya. NM MTkul. Siapa isinya? SIM. Nah, ini sensitif ya. Jika di dalam isi record-nya SIM-nya tulisannya kecil, maka di sini pun harus kecil. Karena tadi saya mengisikannya SIM itu dengan kapital, maka di perintah SQL-nya pun kita panggil menggunakan kapital. Select bintang from mengajar, inner join dosen, on mengajar, NIP, dosen. Yang kedua adalah inner join, berdasarkan dari kita gabungkan mata kuliah dengan tabel mengajar. Ya, atributnya adalah kode MTkul. Ya, mata kuliahnya berdasarkan nilai SIM yang ada pada field NM mata kuliah. Oke, kalau sudah ini benar, kita klik go. Nanti jika misalkan ada salah ketik, akan dikasih tahu dari perintah SQL-nya. Kita coba dulu. Apakah saya salah ketik? Nah, di sini mengenal kolom MT kuliah. Ketik ada MT kuliah. Ini di sini KD MTkul. Nah ya, kita copy dulu. Saya lihat dulu struktur yang saya buat di kolom MTkul. KDM sama ya, KDM Tekul. Nah, saya salahnya di mana? Di sini. Ini bukannya titik, tapi harusnya underscore. Maaf. Nah, sudah ya. Nah, berhasil. Yang ditampilkan ada berapa data? Ya, berdasarkan dari 2 tabel, maka ada 3 data yang ditampilkan. 3 total ya. Kenapa hanya ada 3? Harusnya kan di tabel MTkul tadi ada 10. Karena yang sama datanya hanya ada 3. Dari gabungan tabel dosen mengajar dengan mata kuliah, data yang sama adalah dari kode mata kuliah 303, 303, 303. Ya, dari si SIM tadi. SIM itu adalah kan kodenya 303 ya. Datanya NIP-nya 01011, yang ngajar SIM lagi adalah 01012, 01015. Itu contoh untuk latihan yang pertama. Berarti hanya ada 3. Yang kedua, contoh di sini tampilkan hanya field. Berarti yang ditampilkan hanya field nama dosen, nama mata kuliah, tahun masuk. Berarti ada 3 field yang ditampilkan. Jadi bukan menggunakan bintang nanti. Yang mengajar itu hanya mata kuliah adalah e-commerce. Ingat ya, karena tadi tulisan saya e-commerce-nya adalah E-nya kapital, C-nya kapital, maka kita ngetiknya harus sama persis. Kemudian urutkan secara descending berdasarkan tahun masuk. Ya, maka descending ya.
berdasarkan tahun masuk. Berarti ada kalimat order by. Perintahnya seperti ini. Select dosen, berarti kan nama dosen ya. Berarti nama dosen, sebutkan dulu nama tabelnya adalah tabel dosen, nama fieldnya nama dosen, nama mata kuliah itu dasarnya dari tabel dosen, ya. Mata kuliah untuk si NM matkul dari si tabel mengajar. Kemudian di sini kita ada tabel dosen, ada tabel mata kuliah. Berarti untuk tabel dosen yang sama atau yang berelasi adalah si atribut berdasarkan NIP. Untuk antara mata kuliah dengan tabel mengajar yang berelasi adalah field KD MTQ. Ya. Kondisinya di sini adalah berdasarkan yang mengajar mata kuliah, maka where-nya adalah mata kuliahnya e-commerce. Nah, e-commerce itu nama field-nya adalah NM MTQ. Maka MTK kuliah, nama mata kuliah e-commerce diurutkan secara descending. Kalau descending maka tidak perlu disebutkan. Ascending baru bisa disebutkan order by ASC. Berdasarkan tahun masuk. Tahun masuk itu dari tabel siapa? Dosen. Maka order by dosen titik tahun masuk. Kita praktekkan langsung di PHP main adminnya. Pastikan bahwa posisinya sudah di dalam database DB Join Campus. Kita klik SQL, maka otomatis tadi SQL yang kita buat pertama hilang, dia tidak akan tersimpan ya. Tidak akan terbentuk tabel di sebelah kiri, karena itu sifatnya hanya sementara yang diketikkan di perintah SQL. Nah, yang kedua, kita ketikkan di sini, select. Jadi yang pertama menampilkan nama dosen, yang kedua tahun masuknya. Oke. Ini mau disamakan atau nggak berurutan, berarti di sini boleh kita sebutkan dulu sih mata kuliah, NM mata kuliah ya, MT kuliah, yaitu si NM mata kuliah. Nah, bisa seperti ini. Kita gunakan perintah inner join kembali, menggabungkan dari tabel dosen dengan tabel mengajar berdasarkan dari yang berelasi adalah NIP antara tabel dosen dengan tabel mengajar. Kedua, menggabungkan tabel mata kuliah dengan tabel mengajar berdasarkan yang berelasi adalah kode MTQ. Kondisinya sebutkan where MT kuliah dari nama MT kuliah MT kul, sebutkan e-commerce. Ada
berdasarkan berarti menggunakan perintah order by. Siapa tadi? Dosen ya. Berdasarkan tahun masuk. Diurutkan berdasarkan tahun masuk. Jadi disuruhnya di sini adalah descending ya. Descending berarti tahun paling atas baru ke bawah. Select dosen, NM dosen, Intek kuliah, nama tabelnya. Saya cocokkan dulu. Khawatir saya salah ngetik. NM Takul. Yang ketiga berdasarkan tabel dosen, tahun masuk. Kan ada dua data, yaitu berdasarkan dari nama dosen, nama mata kuliah, dan tahun masuk. Yang ditampilkan ada dua, Rio Hermawan, Agus Supardi, dengan mata kuliah e-commerce. Ya, oke, sudah semua saya tampilkan untuk perintah-perintah inner join, contohnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akan lanjutkan video berikutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.